Jadi kalau pengen kita ada uang masuk minggu ini 10 miliar, bisa gak otak kita yang dipikirin positifnya? Jangan yang dipikirin negatifnya. Oke. Apa tuh negatifnya? Kalau kita lagi pacaran, dia mau gak ya sama gue? Jadi gak ya gue naik ke pelaminan sama gue? Ah, itu namanya negatifnya. Tapi pasti naik ke pelaminan. Pasti nikah sama saya. Pasti. Nah, kalau utang, dilelang gak ya? Disita gak ya? Ditagih gak ya? Pokoknya yang namanya nggak bisa. Iya pasti. Dasarnya apa? Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi rahmat Allah tuh lebih besar daripada murkanya. Nah, bisa gak teman-teman jangan yang dipikirin utang. Cari duit. Bayar kewajiban. Tuh murkanya Allah. Tapi yang dipikirin apa? Berbuat. Dulu, tahun 2011, 2012, saya cuman bikin ngaji yasinan. Orang nanya, kenapa sih Ji mesti baca yasinan? Kenapa nggak baca waqiah? Kenapa nggak baca ar-Rahman? Kenapa nggak baca al-Muluk? Baca, tapi kenapa yasinannya dikejar terus? Gue juga nggak tahu tuh, karena kan gue bukan kiai, gue SD Impres. Baca terus. Bonusnya Bu Haji Rini, alhamdulillah terkabul. Saya dikasih mobil Robicon sama suaminya. Istrinya ngasih saya Mercy E250 terbaru. Kalau beli 1,3 M. Robicon dulu harganya 1,7 M ya. Nah, alhamdulillah Bu Haji Rini ngeberangkatin anak yatim umroh. Anak yatim diberangkatin umroh. Nah, alhamdulillah berangkat ke Jerman. Kita nih semua berangkat ke Jerman, ke Belanda, ke Swiss, main itu salju. Nah, ke Paris ya. Nah, mau saya Bapak dan Ibu harus bisa. Sini kenalin dong. Nih, kenalin. Sini. Kenalin. Sini. Ini pelawak ya. Ini kamu pelawak ya? Bukan. Oh, pelawak. Ini Bu Haji Rini. Iya. Jejer sama Bu Haji Rini. Ini Bu Haji Rini hajat terkabul. Hutang 150 M lunas. Tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Nah, banyak kan recehan utangnya. Ini kan recehan utangnya. Lu cuman gede berat badan. Nama dosa. Oh, dosa. Nah, maksud saya, dulu godaannya adalah kepo. Nah, Bu Haji Rini juga dulu kepo. Tapi berkurang, enggak. Iya, pokoknya syaratnya terkabul. Kalau pengen terkabul jangan kepo. Kepo tuh itu otomatis lihat apa kalau kepo? Pengen tahu. Ovan lagi di mana? Ovan dihubungin nggak jawab. Ovan kemana? Padahal Ovan mungkin lagi makan ketoprak, HP-nya di mobil. Udah kepo kayak gitu. Nggak boleh. Ovan lagi nyuci mobil. Ovannya lagi makan ketoprak, HP-nya nggak dibawa, kepo. Kemana tuh? Nggak boleh kayak gitu-gitu. Terus, pokoknya kepo bisa gak nerjemah ini, Bapak dan Ibu? Ya. Nah, kalau mau terkabul, rasa ingin tahu yang tinggi. Coba kencang, biar di belakang yang dengar pada pingsan. Kayak gimana kepo? Rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Jadi kepengen tahu. Nggak ada giniannya. Ini Pak Haji. Ada. Oh iya, gimana kepo itu apa? Iya, pengen taunya tinggi. Nah, apa aja pengen tahu. Orang yang pengen taunya tinggi sampai kiamat hajatnya lemot. Kenapa? Contoh, naik kereta api jurusan Jogja Gambir. Nah, baru sampai di Gondang Dia, kita udah nggak tahan nih. Masih jauh gak nih Gambir? Masih jauh gak nih Gambir? Gue nyindir yang ada di ruangan ini. Masih ada. Masih ada. Masih jauh gak Gambir? Karena kan lagi dilangsir nih keretanya. Kita kepo. Apa tuh kepo? Jendela kereta api dibuka. Kerak. Terus kepala kita nongol. Masih jauh gak nih Gambir? Kira-kira leher kita kebegal. Itu namanya kepo. Rasa ingin tahu yang tinggi.
Iya. Nah, bisa gak Bapak dan Ibu jangan kepo? Terutama kemana? Anak kesayangan, anak tercinta, pasangan hidup, si Ayang. Ayang. Kalau orang pacaran sama Iya. sama si Ayang. Bebek. Lupa gue sama Bebek. Bebek. Oh, bukan Bebek. Enggak. Bebek. Mana nih Bebek? Kok nggak ngubungin gue lagi ya? Jangan-jangan Bebek lagi apa ya? Nggak boleh. Pokoknya kalau kepo, itu hajatnya langsung menurun, lemot sendiri. Tuh. Kepo sama orang tua. Kapan ya warisannya dibagi? Itu juga kepo. Emang ada yang di ruangan sini. Kebetulan kena aja. Yang senyum-senyum biasanya. Ya namanya pelawak, nggak mungkin. Pelawak mah, lo kan pelawak. Jadi kepo tuh nggak harus kepo ke anak, nggak usah harus kepo ke pasangan hidup, kepo ke orang tua pun nggak boleh. Kapan ya warisannya dibagi? Kapan ya warisan dibagi? Nggak boleh. Atau kepo sama mantu kalau punya mantu. Atau kepo sama cucu. Nggak boleh juga. Itu yang bikin hajatnya lemot. Ya. Kepo sama orang tua nggak boleh. Kepo sama anak nggak boleh. Kepo sama pasangan hidup nggak boleh. Bisa nggak? Kalau bisa, the best. Jadi saya mau minggu ini ada uang masuk. Mau. Gitu. Terutama yang berat badannya di bawah 50. Iya, tapi dicicil 1000 kali. Nah, mau saya, bisa gak rahmatku lebih besar daripada murkaku? Bisa gak murkanya nih jangan dipikirin? Apa sih murkanya? Bapak dan Ibu terjemahin sendiri. Tadi saya udah kasih guidingnya. Udah saya kasih panduannya. Apa tuh murkanya? Besok tanggal 20 jatuh tempo bayar listrik. Kan masih lama. Sekarang baru tanggal 10. Masa bayar listrik aja udah dipikirin dari sekarang? Perpanjang STNK. Nggak boleh dong. Pelunasan gedung perkawinan. Misalkan. Nggak boleh. Udah pasti ada duitnya. Udah pasti ada orang kondangan. Pernikahan tanggal 2 Juli. Saya ulang tahun 2 Juli. Masa saya nggak kondangan? Pastilah kondangan. Gitu. Nah, maksud saya 2 Juli, saya ulang tahun, kamu yang rayain. Aduh. Nah, sengaja di tanggal 2. Alhamdulillah. Udah disediain. Nah, kita sama Bu Haji Rini nih, alhamdulillah dulu ngangon anak yatim luar biasa. Kasih pinjem mic-nya, nggak apa-apa, agak melenceng dikit. Nggak apa-apa. Dulu kemana aja tuh, inget-inget. Habis. Kemana aja Bu, nyenengin anak yatim, coba inget-inget coba Bu. Enggak. Nih, pakai nih, Kang Nur, pakai mic-nya, kasih pinjam ke situ. Pakai mic-nya. Gimana Bu? Kemana Bu? Anak yatim dibawa kemana? Nggak apa-apa, biar denger sampai belakang. Kalau nggak denger yang belakang telanjang bulat dia. Enggak. Takut jadi Enggak Ria. Bikin motivasi teman-teman. Anak yatim dibawa kemana Bu? Jalan-jalan? Umroh tahun 2011. Umroh. Iya. Anak yatim dibawa umroh. 60, dibayarin. Berapa? 64 anak. 64 anak. Ya. 64 anak dibawa umroh, nyium batu ajar aswad. Tidurnya di hotel yang mewah. Hilton ya. Di Hilton. Kalau kita kan nginepnya nggak di Hilton kan? Di mana? Dekat itu Gunung Kapur apa ya? Ini enggak. Jadi dia memprioritaskan anak yatim. Anak yatim dibawa umroh. Hotelnya juga dipilih yang hotelnya depan. Iya, masjid. Ya, bukan jam-jam jelek. Ini Hilton. Kalau jam-jam tuh ketuker karena itu banyak hotel. Ya, kalau di jam-jam tuh ada hotel ini. Jadi kalau bubar ketuker. Yang tadinya istri kita bom-bomkar bisa dapat yang langsing. Waduh, nggak enak. Enak kan di Hilton. Terus dibawa ke Singapura. Ke Universal Studio. Ya, dibawa anak-anak ya. Ke Jogja. Khusus ya waktu itu ke kampungnya Eyang. Ya. Jalan-jalan lihat ke ya. Haji ya. Eyang. Terus
Taman Safari. Taman Safari. Ya, ya, ya. Banyak. Banyak. Kalau ya, di ya, ya, rumah, alhamdulillah tiap minggu anak yatim dimuliain di rumahnya Bu Haji Rini. Nginep. Nginep. 100 anak gitu kan. Bu Haji Rini rumahnya ada kolam renangnya. Dulu rumah saya belum ada kolam renangnya. Rumahnya masih ngontrak. Saya bilang, pasti punya kolam renang. Pasti punya kolam renang. Pasti punya kolam renang. Nah, ada kolam renangnya, ya kan? Nah, Bapak dan Ibu tinggal lihat apa? Jangan disalawatin. Boleh disalawatin, bagus. Bagus salawatin. Tapi alangkah lebih bagus lagi ada kata pasti. Pasti punya Rubicon. Pasti punya Toyota Alphard. Pasti. Gitu. Karena ayatnya, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Jadi nggak ada kata-kata, mintalah kepadaku, insya Allah aku kabulkan. Jadi pasti. Nah dulu saya bilang begitu. Pasti ada kolam renang. Pasti. Nah, di garasinya tuh ada Rubicon, Mercy E250, ada Honda Jazz terbaru, ada CR-V terbaru. Saya bilang, pasti saya punya Rubicon. Bener Rubicon pindah ke sini. Pasti punya Mercy E250. Mercy E250 pindah ke sini. Jadi Bapak dan Ibu harus yakin. Nah kedua yang bikin Bu Haji Rini sampai hari ini umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Dia kalau sedekah nggak pernah mikir. Sehingga duit yang masuk juga nggak mikir. Kan terima dari Tuhan, kasih ke anak Tuhan. Terima dari Tuhan, kasih ke hamba Tuhan. Apa tuh? Terima kasih. Di saat kita ngasihnya nggak mikir, nerimanya juga nggak mikir. Di saat kita ngasihnya nggak mikir, nerimanya nggak mikir. Kita kadang kalau suruh sedekah mikir. Duh, besok harus ada yang dibayar. Oh ya, sini. Ini Vivi. Salim sama Bu Haji Rini. Ini mantunya Bu Haji Rini. Itu pelawak. Ya. Ya, ayo di situ duduk samping mama, jejer dikit, nggak apa-apa bisa berempat. Nah maunya saya bisa gak pakai prinsipnya Bu Haji Rini, terima dari Tuhan, kasih hamba Tuhan. Kalau orang Kristen tuh anak Tuhan, anak yatim maksudnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima dari Tuhan, kasih anak yatim. Kita kan kebanyakan kalau ngasih mikir. Duh, besok ada cicilan, duit tinggal 1 juta. Kalau gue ikut sedekah patungan potong sapi Jumat Barokah 1 juta, besok bayar listrik. Nah, jadi ngerem. Akhirnya yang mau masuk ngerem juga. Jangan dong. Kalau keluarnya ngerem ke bendung, yang mau masuk juga ngerem. Nah, jangan. Kita meraktekin sedekah ekstrim, hajat ekstrim. Ibadah ekstrim, hajatnya ekstrim. Yakinnya ekstrim, hajatnya ekstrim. Nah, begitu. Nah, Bu Haji, dulu pada saat Bu Haji bawa anak-anak yatim ke Singapura, itu gembiranya seperti apa tuh anak-anak yatim? Padahal kan anak desa, kampung, ya, alhamdulillah, jadul, tapi udah punya paspor ya. Paspor. Kita naik MRT, dulu MRT sini belum ada kan, di Singapura, di ujung ke ujung, di Universal. Eyang juga kan ikut ke Singapura. Ya, alhamdulillah luar biasa, mereka senang. Mungkin sampai sekarang juga masih suka pada anak yatim itu, suka WA saya kan, Bun, kapan dong kita ketemu? Tadi kan pada reuni, Bu Haji Rini jauh, kangen dia ketemu ya kan tadi ya, yang pada mau ngaji ke Bu Inong. Kadang kangen ya masa-masa itu tuh luar biasa ya, nikmat. Dan saya dulu setiap hari kerja saya cuma keliling gunung disuruh Pak Haji. Ya, jadi dulu ada yang namanya sedekah door to door. Jadi kamu hajatnya apa? Lebih parah mana sama kondisinya anak yatim? Kan belum tahu tuh rumahnya anak yatim yang miskin, yang gentengnya cuma separoh, yang temboknya bisa masukin anjing ke dalam rumah guguk tuh bisa nerobos. Nah, Bu Haji Rini kan waktu itu hajatnya kan besar. Bu Haji Rini punya tambang nikel. Nah, dia hajatnya besar. Nah, saya suruh datang ke rumahnya anak yatim. Yang ada berangkat habis subuh, pulangnya lagi subuh lagi. Setiap hari ya? Setiap hari. Setiap hari. Sampai nyusur ke kali. Sampai nyusur ke kali. Tapi kalau nyusur ke kali terkabul. Malu. Tapi langsung, ya rata-rata yang pada nyusruk, yang nancep terkabul. Salah satunya tuh siapa tuh yang
rumahnya di Depok tuh si Pak. Hah? Oh, para apa artis itu ya, Mm-mm. Vera Veriska. Ya, kan hamil. Titi Terus si Kamal. itu Titi Kamal. Kan Titi Kamal pasien kita kan, alhamdulillah dulu pengen hamil, nikah sama artis siapa tuh? Sugiono. Ya, kan nggak hamil-hamil. Dia berobat ke sini, Titi Kamal. Alhamdulillah. Hampir. Ya, dulu ya. Itu yang Pak Haji suruh ya saya lakuin Ya. sampai terus Ya. ya pokoknya ya intinya nurut aja. Nurut, manut, katut ya. Walaupun ilmunya nggak waras ya. Ini enggak. Gosok mukanya pakai celana dalam. Wah Haji, aku gosok langsung besok masuk UGD. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan terkabul. Karena kan kalau beli krim malam, krim pagi kan mahal. Udah aja krim celana dalam. Iya, jadi orang yang praktekin ilmu RDA yang gosok mukanya pakai celana dalam, mau tidur 99 kali, bangun tidur 99, mau tidur 99, itu wajahnya bersih, kinclong, putih bersih. Yang tadinya tawon mau ngantep, langsung kakinya diamputasi, kepleset. Dan kedua, orang yang mukanya digosok pakai celana dalam, mau tidur 99, bangun tidur 99, kantongnya nggak pernah kosong. Ada aja uangnya, dari mana aja. Malah kemarin saya pulang dari sini malam, saya ditelepon sama tamu saya, Pak Haji makasih ya ilmu RDAY. Kenapa? Kan buyut saya masih hidup, belum pikun. Umurnya 110 tahun. Dia bilang, dulu zamannya buyutnya dia, itu nggak ada orang punya utang. Tidak pernah kantongnya kosong. Rumahnya luas, halamannya luas. Ditanya, meraktekin ilmu RDAY apa? Kata dia, bangun sebelum ayam berkokok. Makanya buyut saya dengar saya mandi jam 00, dia dukung banget saya. Alhamdulillah Pak Haji, pelan-pelan saya hutangnya lunas. Tanpa saya bayar, tanpa saya cicil, tanpa jual aset. Ada aja uangnya buat lunasin utang. Kedua, alhamdulillah saya penyakit yang tadinya diabetes, saraf penjepit, migrain, prostat yang laki ya. Alhamdulillah sembuh tanpa harus berobat. Wow, kok bagus banget. Iya, mandi pagi. Jadi kata buyut saya, kenapa orang zaman dulu umurnya panjang-panjang, itu dia nggak minum apa-apa, nggak ngelakuin apa-apa, hanya mandi pagi sebelum ayam berkokok. Apalagi ilmunya RDAY, mandi jam 00. Nah, coba Bapak dan Ibu kompak kita mandinya selama seumur kita. Kalau umur kita 57 tahun, 57 hari. Coba dites. Utangnya ada berkurang nggak? Saldonya nambah nggak?